mumpung ingat di pertemuan yang lalu kita ketika membahas tentang kitab sifat salat Nabi, ada yang bertanya tentang bagaimana hukum doa iftitah yang dibaca dengan 2 bacaan atau lebih. Ya. Jadi membaca doa iftitah lebih. Kemudian kita jawab boleh. Itu salah satu pendapat, yaitu pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak dianjurkan untuk membaca lebih dari 1 model doa iftitah. Itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, karena kemarin ketika selesai kajian ada yang tanya, kok ada yang membolehkan, ada yang melarang. Maka setelah kita lihat, ya memang terjadi khilaf dalam masalah ini. Yang saya bawakan adalah pendapat Imam Nawawi dan juga ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah. Adapun sebagian ulama yang lain, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tidak menganjurkan untuk membaca doa iftitah lebih dari 1 model ketika sholat. Ya, wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu beliau membahas tentang ad'iyah al-istiftah, yaitu doa-doa istiftah. Maka setelah itu beliau mulai membahas tentang al-qiraah, yaitu bacaan yang dibaca ketika salat. Kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala fayaqul." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca doa istiftah, beliau melakukan isti'adzah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi." Kata Nabi, aku berlindung dengan Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang rajim. Ya, rajim artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau sering diterjemahkan dengan yang terkutuk. Ya, sama seperti laknat, ib'adun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Min hamzihi, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa nafkhihi, an-nafkh itu artinya al-kibir, yaitu dari kecongkakan dan sifat kesombongannya syaitan. Wa nafthihi, dan dari jampi-jampinya syaitan.
Ya, dari mantra-mantranya asyaiton. Ya. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum beliau memulai membaca surah Al-Fatihah. Wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqul. Dan terkadang Nabi SAW menambahkan bacaan ta'awudz ini, isti'adzah ini, dengan mengatakan a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Hanya ditambahi Allah, disebutkan salah satu nama, disebutkan dua nama Allah setelahnya, yaitu As-Sami' dan Al-Alim. A'udzu billahis samii'i al-alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Tsumma yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah Nabi SAW membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kata beliau wala yajhar biha, dan beliau tidak menjaharkan basmalah itu. Baik ta'awud ataupun basmalah tidak dijaharkan oleh Nabi SAW. Namun beliau tetap membacanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dikeraskan. Baik, ini yang berkaitan dengan isti'adzah dan juga basmalah. Baik, apa di sini perlu kita tambahkan materi dari kitab yang lain tentang masalah basmalah? Perlu enggak? Atau isti'adzah? Kapan kita membaca isti'adzah dan kapan kita membaca basmalah? Tab ini kita bawakan dari kitab Tafsirun wa Bayanun li'a'dhami suratin fil Quran yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Di sini ada salah satu bab yang berjudul Mawadhi'ul Isti'adzah wa Fadliha, yaitu kapan tempat-tempat kita membaca isti'adzah dan apa keutamaan isti'adzah tersebut. Tab yang pertama, inda tilawatil Quran, yaitu ketika mau membaca Al-Quran, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ya, ketika mau membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk memulai dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau tadi, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di antara dalilnya yaitu surah An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu perintah dari Allah untuk kita minta perlindungan kepadanya dari syaitan. Kemudian yang kedua, fis sholati qabla al-Fatihah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih khusus lagi, yaitu ketika sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah, yaitu sebelum membaca basmalah. Setelah istiftah, kemudian isti'adzah, baru basmalah, baru Al-Fatihah. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salati tahajjud. Dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu Nabi SAW ketika melaksanakan sholat tahajud, beliau membaca doa, membaca isti'adzah yang tadi kita sebutkan. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pakai fa, wa nafthihi. Itu ketika beliau mau sholat tahajud. Wa yajuzu ghairuha, dan dibolehkan juga membaca variasi yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Jadi di sini kata beliau ada tiga. Yang paling panjang yang tadi disebutkan, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling panjang. Kemudian yang kedua yang sedengan,
yaitu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang paling pendek. Yang pertama tadi enggak pakai samiil alim. Pakai. Minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Iya, enggak, ini kan kita bawakan dari riwayat Imam Ahmad. Oh, Iya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad di kitab ini, bukan di kitab sifat salat Nabi ya. Di kitab yang saya baca ini ada 3 kata beliau, yaitu riwayatnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kalau ditambahkan dalam riwayat yang ada dalam sifat salat Nabi, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Ini banyak variasi riwayatnya. Nanti ujung-ujungnya paling yang suka dipraktekkan yang mana? Yang terakhir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Kemudian yang ketiga, kapan kita membaca isti'adzah? Yaitu indal ghadab. Ketika marah. Ya, ketika murka, ketika kita dalam kondisi marah. Disebutkan riwayatnya an Sulaiman ibn Sarad qal istabba rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus. Pernah kejadian ada 2 orang yang sedang gontok-gontokan istilahnya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami para sahabat ketika itu sedang duduk-duduk di situ. Fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban qad ihmarra wajhuhu. 2 orang yang gontok-gontokan tadi, salah satu di antara mereka mencela lawannya, sehingga membuat lawannya itu menjadi murka, menjadi marah, sampai memerah wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi mengatakan, inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika orang itu marah, maka Nabi mengatakan, aku mengetahui ada satu kalimat yang apabila dibaca oleh orang itu, dibaca oleh dia, maka sungguh akan pergi apa yang ada padanya, yaitu kemarahan yang ada padanya. Apa kalimat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, maka terkadang kemarahan seseorang itu bahasa kita diobong-obongi sama syaitan. Sahih jamaah. Ketika kita marah sama seseorang, kita teringat dengan segala kejelekan-kejelekan yang dulu telah dia lakukan. Yang kalau kita mengingatnya lagi, semakin apa marah kita? Semakin marah, semakin marah. Padahal sudah lupa kita. Kita sudah lupa dengan kesalahan-kesalahan fulan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi ketika kita punya masalah, marah sama dia, apa yang sudah kita lupakan itu tahu-tahu kita ingat kembali. Nah, itu dari syaitan. Maka minta perlindungan kepada Allah ketika marah dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah kondisi akan tenang. Ya, gejolak amarah itu akan tenang kembali. Kemudian yang keempat, kapan kita mengucapkan a'udzubillah atau isti'adzah? Bukan a'udzubillah saja ya, maksudnya isti'adzah itu pokoknya minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Enggak mesti ucapannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu yang keempat, inda dukhulil khala, ketika masuk WC. Ya, ketika mau masuk WC. Fa'an Anasin qal, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Anas, Nabi Muhammad SAW itu kalau mau masuk WC, maka beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth, yaitu setan laki-laki, dan khaba'ith, setan perempuan. Baik, yang kelima, inda nubahil kilab wa nahiqil hamir, yaitu ketika mendengar gonggongan anjing atau ketika mendengar
Apa keledai itu? Apa namanya itu? Ringkik, ya, ringkikan keledai. Ya, ringkikan keledai. Jarang ya kita dengarnya, biasanya kucing. Ya, jangan dikiaskan. Ya, jangan dikiaskan anjing ke kucing, jangan. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal hamir bil laili fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim fa innahunna yaraina ma la tarawun. Kata Nabi, apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, perhatikan di sini diikat oleh Nabi dengan malam hari. Apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan juga ringkikan keledai. Anak nggak tahu ya maksudnya nubah ini gonggongan atau lolongan, apa bedanya? Karena mungkin orang yang pernah berinteraksi dengan anjing itu tahu kalau gonggongan ini gonggongan lapar, gonggongan ini karena ada sesuatu yang bahaya itu. Itu orang yang biasa berinteraksi dengan anjing itu tahu jenis gonggongannya. Oh, ki luwe. Ya, ki gonggongan luwe njaluk mangan. Ada juga yang kondisi ini mencekam, entah ada maling atau akan ada bencana gempa, itu sudah merasakan dulu. Hewan-hewan, anjing-anjing sudah merasakan dulu ada tsunami mungkin. Hewan-hewan sudah panik terlebih dahulu. Ya. Tapi intinya ini secara mutlak gonggongan anjing dan juga ringkikan keledai di malam hari, fata'awwadhu billah minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena mereka sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, mereka sedang melihat apa yang sedang tidak kalian lihat, yaitu melihat syaitan. Baik, kemudian yang keenam, kapan kita membaca ta'awud? Yaitu indal araqi wal faza'. Kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu an yaqulu, yaitu ketika dalam kondisi ketakutan. Ya, tatkala dalam kondisi takut, Nabi mengajarkan doa, a'udzu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari murkanya Allah dan dari azab Allah dan dari keburukan hamba-hamba Allah. Ya, dan juga dari bisikan-bisikan syaitan yang syaitan itu hadir. Maksudnya ada di sekitar kita. Wa ayyahdurun, yaitu syaitannya hadir di sekitar kita. Itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah dibekali dengan wirid-wirid dan zikir-zikir seperti ini. Enggak boleh seorang yang dia bertauhid kepada Allah, ya, dia tahu bahwasanya takut yang menyebabkan mengagungkan, takut pengagungan, apa istilahnya? Ketakutan yang mengakibatkan kita mengagungkan apa yang kita takuti itu. Maka takut seperti ini hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Maka termasuk kesyirikan ketika kita takut kepada syaitan. Kenapa? Karena ketika kita takut kepada syaitan, itu menyeret kita mengagungkan syaitan tersebut. Bisa dipahami ya, takut yang sifatnya itu bukan takut tabi'i. Ada takut-takut yang nggak syirik. Kayak kita takut sama singa misalnya. Syirik nggak? Tidak syirik. Karena tidak mengakibatkan kita mengagungkan singa tersebut. Takut sama begal, takut sama preman, ya, itu bukan syirik. Karena tidak mengantarkan kita kepada mengagungkan atau beribadah kepada begal atau preman tadi itu. Beda sama ketika kita takut sama syaitan. Ketika seorang takut sama syaitan, itu akan menjadikannya beribadah kepada syaitan tersebut. Lihat orang-orang yang takut kepada syaitan,
menyembelih, dipersembahkan untuk syaitan supaya setan nggak ganggu saya lagi, atau ya diberikan sesajen, ya, atau ya apalah intinya yang bentuk merupakan taqarrub kepada syaitan itu. Maka ketakutan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah saja, yaitu takut yang mengakibatkan menyembah, ya, takut yang sifatnya itu menyembah, itu hanya kepada Allah saja. Ya, maka nggak ada ceritanya orang yang bertauhid takut sama syaitan. Kalau lewat pohon angker dingkluk-dingkluk, amit bang, itu nggak ada. Ya, ngaji tauhid, ngaji akidah, jenggoten, ya, kato cingkrang, lewat pohon angker, amit-amit, gak cocok belas. Nggak cocok belas itu. Nggak cocok sama sekali. Ya, maka seorang muslim nggak boleh dia takut terhadap syaitan, karena dia sudah dibekali dengan wirid-wirid dan zikir-zikir, dan dia harus yakin ketika dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahit tammah dan seterusnya, dia husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan melindungi dari syaitan. Nah, kalau sampai dia akhirnya masih takut, berarti dia nggak yakin dengan wiridnya dan nggak yakin kalau Allah melindungi dia. Nah, itu cacat dalam tauhid itu. Itu cacat dalam tauhid seperti itu. Makanya nggak heran saya sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kok sih tetap diganggu Ustaz sama syaitan. Itu karena kau nggak mahir memegang senjatamu. Kau sudah punya senjata, tapi kau nggak yakin dengan senjatamu, maka setan berani. Ya, setan berani. Ibarat seperti kita misalnya berhadapan dengan preman. Ya, kita punya senjata, premannya nggak punya senjata. Katakanlah kita punya pistol, premannya nggak punya senjata, atau kalaupun punya senjata dia cuma punya cutter kok bisu, atau nendak silet. Ya, kita punya pistol. Tapi apa jadinya kalau preman itu ngelihat kita megang pistolnya itu gini, nggak yakin dengan pistol ini. Kira-kira premannya berani nggak? Tetap berani. Ya, meskipun cuma modal cutter dia, silet, tetap berani dia, karena kita nggak yakin dengan senjata kita. Ya, namun meskipun demikian kita tidak takut dengan syaitan, kita juga tidak dibenarkan istilahnya melawan atau uji nyali tanpa ada hajat di situ. Nah, itu nggak boleh. Ya, kayak misalnya kita berdiam diri di tempat yang angker dalam rangka uji nyali dan semisalnya, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau kita memang ada kebutuhan di sana, saya mau nggak mau harus lewat sini. Ya, saya mau nggak mau harus lewat tempat angker ini yang katanya orang-orang angker ini. Karena kalau nggak lewat sini, jauh muternya. Itu. Ada kebutuhan di situ. Ya sudah, lewat saja. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut dengan hal-hal demikian. Tapi kalau memang sengaja di situ untuk nyari gara-gara, ini nggak dibenarkan ini. Ya, memang cari gara-gara dia di situ. Ingin untuk melawan jinnya atau ingin untuk unjuk buat konten misalnya. Ini nggak dibenarkan seperti ini. Ya. Kita pernah waktu itu di daerah Juanda sana, kan banyak perumahan-perumahan. Daerah Juanda, Sedati sana banyak perumahan-perumahan. Kita pernah diundang kajiannya malam habis isya. Kita bawa motor ketika itu. Ya, sudah taklid sama map. Ya, ternyata sama map dibelokkan ke perumahan yang keliru. Mestinya itu perumahannya itu yang sebelahnya. Perumahan sebelahnya, komplek perumahan sebelahnya. Nah, kalau mau ke sana harus keluar lagi ke jalan besar, baru masuk ke perumahan yang benar. Habis tanya-tanya di situ. Ya. Nah, ada shortcut kata orangnya, yaitu ada seperti alang-alang besar dulu. Ya, tanah kosong. Ya, cuman alang-alangnya besar gitu. Tinggi, jalan pintas langsung ke perumahan sebelahnya itu. Saya pikir-pikir sudah diteleponi dari tadi, sudah telat. Ya wis lewat jalan situ. Nah, sampai tengah-tengah ada ditelepon sama panitianya itu.
Saya berhenti, akhirnya saya buka. Oh ya, sudah ditunggu. Pas mau masukkan gini jatuh HP saya. Jatuh. Akhirnya ketika saya ambil, ini ada gapura. Enggak, ada gapura di sini. Loh, enggak, kita enggak ada pemikiran apa-apa di situ. Ada gapura, terus ada tulisan di atasnya itu makam Islam. Ternyata di situ kuburan itu. Ya sudah, kita biasa saja. Kita ambil lagi, kita jalan lagi. Terus habis itu di alang-alang situ kayak seperti ada orang. Ya, ada orang itu. Ya, ada bayangan ada orang itu. Yang di pikiran saya bukan itu makhluk halus atau jin, enggak. Yang di pikiran saya di situ adalah begal, rampok, ya. Akhirnya baru muncul ketakutan di situ. Baru muncul ketakutan di situ. Wah, ini kalau begal ini peteng ini semua jauh dari 2 perumahan ini tuh. Kita dibegal di tengah jalan sini, ya sudah wassalam sudah. Hanya kita pacu kendaraan baru nyampe di situ. Ya. Ini ketakutan yang tabi'i. Ya, ketakutan yang tabi'i. Tapi kalau sampai tadi ngelihat makam Islam, terus habis itu tadi ngelihat bayangan itu dia anggap itu jin, kemudian muncul perasaan takut, nah ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, mumpung belum aku supaya takut tadi di situ maksudnya sebatas dia nggak sampai yang bikin sesajen apa, ya nggak sampai menghamba lah. Itu apa? Bukan takut yang tobi. Ya kaget ya. Iya, takut yang tobi dalam arti yang imannya karena merinding, Ustaz, merinding. Tes. Merinding. So, Pak Sebo juga yang Tes. Ya kalau kaget. Iya. Tes. Mati ya? Kenapa ya? Sering mati ya? Tes. Sudah? Ya, sudah. Kalau kaget misalnya, karena memang kita nggak biasa bertemu dengan jin, apalagi jin ketika menampakkan dengan rupa-rupa yang memang sesuai dengan apa yang kita takuti. Makanya jin antara satu negara dengan negara yang lain penampakannya beda-beda. Di Indonesia genderuwo, pocong, kuntilanak, wewe gombel, gitu-gitu. Kalau di luar negeri beda lagi. Vampir, Dracula, iya, beda lagi, zombie, beda lagi. Ya. Sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing itu. Itu Ustaz. Kalau misalnya dia dilihatkan penampakan gitu, dia takut lari gitu, otomatis spontan lari ya. Apa itu masuk syirik? Enggak, kalau memang dia kaget seperti itu tidak termasuk syirik. Tidak termasuk syirik. Cuman itu juga cacat dalam tauhidnya, menunjukkan tauhidnya lemah. Ya, seandainya kuat tauhidnya, dia nggak takut dengan hal-hal demikian. Ya, wallahu a'lam. Berarti intinya takut itu nggak boleh, Ustaz ya. Kalau begitu. Nggak boleh takut, harus berani. Ya, ditinggal sama keluarga, pergi luar kota, di rumah sendirian. Nah, sebagian orang biasanya milih pindah atau ngejak temen supaya rame di rumah. Ya, ini juga termasuk kelemahan dalam tauhidnya, menunjukkan tauhidnya lemah. Tapi yang ketujuh, kapan kita membaca ta'awud? Yaitu indar ruqyah, ketika meruqyah, ya, ketika mengobati. Karena sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berta'awud untuk 2 cucunya, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Beliau mengatakan, u'idzukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kata Nabi SAW, aku mintakan perlindungan kepada Allah bagi kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain.
Aku mintakan perlindungan kepada Allah bagi kalian berdua dari syaitan yang terkutuk dan dari ain, ya, mata yang jahat. Ini juga termasuk bacaan ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan yaitu inda dukhulil masjid, ketika mau masuk masjid. Ya, ketika mau masuk masjid. Karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal masjid qal. Ini salah satu bacaan doa masuk masjid. Nabi mengatakan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang telah lampau dari setan yang terkutuk. Ya. Ya kurang sempurna karena Nabi melafalkannya dengan doa atau ta'awud yang khusus. Ya, dengan ta'awud yang khusus. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu bismillah. Ya, setelah itu basmalah. Tapi perlu dibedakan antara basmalah dan tasmiyah. Ya, perlu dibedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah cukup bismillah. Ya. Kapan kita membaca tasmiyah dan kapan kita membaca basmalah? Yang paling sering itu tasmiyah, bismillah. Yang bismillahirrahmanirrahim itu cuman ada dua saja tempatnya, yaitu ketika mau membaca Al-Quran, ya, ketika awal membaca Al-Quran dan juga ketika menulis surat. Ya, hanya ada dua saja. Selebihnya hanya tasmiyah, bismillah. Yang pertama indal wudu. Kapan kita membaca bismillah? Yaitu ketika mau berwudu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang tanpa wudu, dan tidak sah wudu seseorang tanpa menyebut nama Allah di dalamnya. Maksudnya menyebut nama Allah adalah bismillah, ucapan bismillah. Kemudian yang kedua, tasmiyah disebutkan ketika indadz dzabhi wa indal istiyadi. Ketika mau menyembelih dan ketika berburu. Ya, ketika berburu. Ya, ketika mau menyembelih atau ketika berburu, ngeker apa? Wedhus. Masuk wedhus ini. Apa biasanya sih kalau orang burung? Ya, kijang, rusa, kancil dan seterusnya. Nah, ketika mau melepaskan tembakannya, bismillah. Jeder. Lah, luput. Bismillah jeder gitu, Ustaz. Enggak, luput ternyata, enggak kena. Baik, dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 121. Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Kata Allah, dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, yaitu tidak diucapkan bismillah ketika menyembelih atau ketika berburunya itu. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya, kita hukumi secara asal. Nggak perlu kita tanyakan kepada penjual ayamnya atau kepada penjual dagingnya, ini pakai bismillah apa enggak. Dihukumi secara umum. Kalau yang jual muslim, maka
halal sesembelihannya. Demikian juga yang jual ahlul kitab juga halal sesembelihannya. Allah katakan dalam surah Al-Maidah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini telah dihalalkan atas kalian apa-apa yang baik untuk kalian. Dan juga sesembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sesembelihan kalian juga halal bagi ahlul kitab, bagi mereka. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi wattaqullah. Ini tentang anjing yang dididik untuk berburu. Ya, anjing yang dididik untuk berburu. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah apa-apa yang dicokot, bukan dicokot, yang diterkam sama anjing itu. Makanlah dari situ. Wadhkurusmallah alaihi, dan sebut nama Allah ketika melepaskan anjing tersebut. Nah, ini bedanya. Anjing yang dididik untuk berburu, maka buruannya halal. Sedangkan anjing yang tidak dididik untuk berburu, maka buruannya haram. Ya, itu dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang keempat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullah. Dan anjing-anjing yang telah kalian latih tuh. Tuh bayangkan jamaah, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu dibedakan. Anjing yang berilmu maka buruannya apa hukumnya? Halal. Sedangkan anjing yang tidak berilmu buruannya haram. Nah, ini terjadi pada anjing. Berbeda anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Maka apalagi sama manusia. Tentu berbeda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, maka seorang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dalil berikutnya masih di poin yang kedua. Sa'ala Adi ibnu Hatim At-Ta'i An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an hukmi as-saydi bil kalbi idza wajada ma'a kalbihi kalban akhar. Ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum hewan buruan, anjing, ya, anjing buruan. Yang mana anjing ini, apa sih? Anjing pemburu. Nggak ada hewan atau dia punya anjing buruan. Nah, anjingnya ini mendapatkan buruannya. Ya, anjingnya ini sudah mendapatkan buruannya, nggak tahu kancil, nggak tahu rusa, dapat hewan buruan atau burung, ayam dan yang lainnya. Tapi ternyata ketika diparani, ketika dihampiri, ternyata ada anjing lain yang di lokasi itu. Paham ya? Ternyata ada anjing liar juga di lokasi itu. Maka apa hukumnya hewan buruan itu? Jadi kita lepas anjingnya, kita lepas anjing kita, bismillah. Sudah nyari dia. Kemudian dia ngasih gonggongan mendapatkan hewan buruan. Nah, kita samperin itu. Ternyata setelah disamperi, ono asulia nih. Ternyata ada anjing lain di situ. Maka apa hukum hewan buruan yang sudah didapatkan tadi? Maka kata Nabi, la takul, jangan dimakan hewannya itu. Fa innama sammaita ala kalbik walam tusammi ala ghairihi. Karena yang kau ucapkan bismillah itu hanya anjingmu saja. Sedangkan anjing yang lain itu kau tidak mengucapkan bismillah. Nah, ini nggak tahu sopo sing oleh iki. Ya, kau nggak tahu siapa yang mendapatkan hewan buruan ini, anjingmu ataukah anjing liar ini. No, nang alas ono CCTV nih. Ya, kalau ada CCTV-nya. Ini karena dia nggak tahu anjing mana yang membunuhnya. Itu menunjukkan tentang pentingnya ucapan bismillah.
Yang ketiga, kita mengucapkan bismillah ketika indab tidai ta'am wasyarab, ketika mau memulai makan dan minum. Ya, ketika mau makan dan minum. Qala Umar bin Abi Salamah, berkata seorang bocah, ya, ini anak kecil, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Umar bin Abi Salamah, ini waktu itu kisahnya masih kecil, dia masih kecil. Aku itu pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jauman, dan tanganku itu menjamah makanan-makanan yang ada di sana itu. Ya, arek cilik biasanya jupuk iki. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya gulam samillah, wahai bocah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Di situ Nabi menegaskan samillah, ucapkan bismillah. Nah, itu yang benar. Ketika mau makan kita ucapkan bismillah. Kalau dulu kita kecil diajarkan apa? Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cukup bismillah. Tapi yang keempat, lirruqyah minal waja' wal marad, yaitu ketika meruqyah orang yang sakit. Ruqyah itu bukan cuma kesurupan, ya. Jadi ruqyah itu jangan dibatasi hanya buat orang kesurupan, kerasukan jin, enggak. Orang yang sakit itu diruqyah, sakit apapun. Ya, sakit apapun, ruqyah. Itu juga pengobatan. Ada keterkaitan antara sebab dengan akibat. Dengan apa? Dengan dalil. Kalau pengobatan medis itu dengan penelitian ilmiah. Keterkaitan antara sebab dan akibatnya. Tapi kalau dengan ruqyah, kita katakan ada keterkaitan antara ruqyah dengan kesembuhan. Apa keterkaitannya? Dalil yang mengaitkan dua itu. Ya. Jadi kalau Anda misalnya sakit, demam gitu, ada teman Anda menawarkan untuk meruqyah Anda, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Perasaanmu aku kesurupan jin dah. Jangan tersinggung. Karena ruqyah itu bukan cuma kesurupan. Kita baca di sini kisahnya. Syaka Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Jadi Utsman, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Abi Salamah bin Abil As Ats-Tsaqafi itu mengeluhkan sakit yang ada di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Ya, ada sakit di tubuhnya, di jasadnya sejak dia masuk Islam. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Utsman bin Abil As, kata Nabi, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit di tubuhmu itu. Wa qul, kemudian katakan bismillah thalathan. Ya, katakan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian waqul sab'a marrat. Kemudian ucapkan 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu diucapkan 7 kali. Ya. Ini saya pegang di sini karena memang sini yang sakit. Ya, sebelah sini yang sakit. Tapi itu diucapkan 7 kali. Asyahid, pendalilannya di sini Nabi memerintahkan pertama kali baca apa? Bismillah. Nah, itu tempat membaca bismillah. Pakai Ar-Rahmanir-Rahim? Enggak, Nabi mengajarkannya bismillah, ya wis bismillah tok. Ya, enggak usah ditambah Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bukan berarti masa cuma nambah Ar-Rahman Ar-Rahim tok gak oleh. Bukan masalah enggak bolehnya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah 2 nama Allah. Iya benar. Siapa yang bilang 2 nama syaitan? Ar-Rahman Ar-Rahim memang nama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kok diucapkan Bismillahirrahmanirrahim kok dosa? Dosanya itu bukan karena membaca Ar-Rahmanir-Rahim, tapi dosanya karena menyelisihi Nabi SAW. Kemudian dalil yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri,
anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ishtakait." Wahai Muhammad, apakah kau mengeluh sakit? Kata Nabi, "Na'am." Iya. Maka Jibril mengajarkan doa, "Bismillah arqika min kulli syarrin yu'dzik." Bismillah, kata Jibril, aku meruqyamu wahai Muhammad dari segala sesuatu yang mengganggumu, yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, ya, aku meruqyamu dari segala keburukan-keburukan jiwa. Au ainin hasid, atau dari segala pandangan mata yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyamu. Ya, itu sahih riwayat Imam Muslim. Ya, dibuka dengan Bismillah dan juga ditutup dengan Bismillah. Kemudian yang kelima, inda dukhulil masjid wal khuruji minhu, membaca Bismillah ketika masuk masjid dan keluar masjid. Baik, dalilnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al masjid qala bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, dari Anas bin Malik, Nabi ketika masuk masjid membaca bismillah. Kemudian dilanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dilanjutkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, ketika Nabi keluar, Nabi membaca bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Atau bisa juga dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, ada banyak versi. Intinya tadi bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Yang keenam, kapan kita membaca bismillah? Inda ityanir rajuli imra'atahu. Apa itu? Oh, rone imra'atok. Berarti apa itu? Hah? Ketika apa itu berarti? Hah? Iya, ketika menggauli istri. Dilewati saja ya, kan sudah hafal semua. Duh, bahaya nih kalau lupa ini. Ya, kalau tidak punya istri tidak apa-apa, lupa. Taib, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Kata Nabi, seandainya salah seorang di antara kalian ketika mendatangi istrinya, dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa-apa yang akan kau rizkikan kepadaku, yaitu anak maksudnya. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abadan. Karena apabila dia membaca doa tadi, kalau memang ditakdirkan sama Allah dari hubungan tadi lahir seorang anak, maka anak ini dijaga dari syaitan selama-lamanya. Ya, maksudnya mendapatkan perlindungan dari Allah dari syaitan. Ya, maka ini rahasia kenapa di antara anak-anak itu banyak yang luar biasa perilakunya, sampai orang tuanya sendiri mengatakan iki anak isopo sih, anak setan ini. Bapak dhewe ngomong ngono. Saya juga kaget waktu itu. Ngelihat anaknya itu beling luar biasa, bapaknya bilang, "Kok nikah anak isopo sih? Anak setan paling kon ini." Padahal bapak itu. Baik. Ah iya, bapak setan. Ya, disebutkan oleh para ulama, ketika kita tidak membaca basmalah, tidak membaca tasmiyah tatkala berhubungan, syaitan ikut menikmati hubungan tersebut. Ya, syaitan ikut menikmati hubungan tersebut. Ya.
Kemudian yang ketujuh, kita membaca bismillah yaitu ketika asbaha, kullama asbaha wa kullama amsa. Ketika pagi dan petang. Ya, ketika pagi dan petang. Dari Utsman bin Affan, Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin." Tidaklah seorang hamba dia membaca di setiap pagi hari dan di setiap sore petang hari membaca apa? Bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Thalatha marrat. Dia baca itu 3 kali pagi dan petang. Tidaklah seorang hamba membaca itu lam yadurruhu syai'un. Dia tidak akan ditimpa kemudorotan. Ya, dia tidak akan ditimpa kemudorotan. Baik, yang ke-8. Atau ini kita singkat saja. Yang ke-8, at-tasmiyah ala marafiqil bait indan naum, yaitu membaca bismillah ketika mau menutup apa-apa yang ada di dalam rumah. Ya, seperti menutup pintu atau menutup jendela, menutup kompor-kompor, ya, botol, piring-piring, ya, mematikan lampu. Pokoknya ketika menjelang tidur, aktivitas menjelang tidur ini biasanya apa itu? Beres-beres. Ya, nutup-nutup perabotan-perabotan apa, kunci-kunci, jendela-jendela. Ya, itu semuanya membaca bismillah. Kemudian yang ke-9, indal khuruj minal manzil wa indad dukhul, ketika keluar masuk rumah. Ya, ketika keluar masuk rumah. Kata Nabi, ketika seorang keluar dari rumahnya, dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika seorang mengucapkan itu keluar rumahnya, maka dikatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita wa wukita. Kau sudah diberi hidayah, kau sudah dicukupi, dan kau sudah dijaga. Bahkan syaitan ketika mau menyesatkan orang tersebut, mau menggoda orang tersebut, syaitan berkata kepada setan yang lain, kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana bisa aku mengganggu orang tersebut, padahal orang itu sudah dijaga, sudah diberi hidayah, dan sudah dicukupi rezekinya. Kemudian ketika masuk rumah, kata Nabi, idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau seorang masuk ke rumahnya, fa dzakarallaha azza wa jalla, dan dia menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca bismillah. Inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia masuk rumah atau ketika dia mau makan, qala syaitan, maka setan akan berkata kepada yang lain, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tinggal bagi kalian dan tidak ada makan malam, dinner buat kalian. Ya, setan akan berkata demikian kepada teman-temannya. Tapi wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi, tapi kalau dia masuk tidak membaca bismillah, masuk rumah tidak membaca bismillah, dan juga tidak membaca bismillah ketika makannya, maka syaitan akan mengatakan, adraktumul mabit wal asya, ayo kalian punya tempat nginep plus sak dinernya juga. Ya, kalian punya tempat nginep dan sak makan malamnya juga. Ya, setan akan berkata demikian. Kemudian yang ke-10, kapan kita membaca bismillah? Inda rukubid dabbah awis sayyarah awit ta'irah awil bakhirah, ketika kita naik tunggangan kita, hewan tunggangan, atau sayyarah, mobil, pesawat, ya, kapal atau kendaraan transportasi apapun. Ya. Nabi SAW ketika naik ke atas tunggangannya, beliau mengucapkan bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 13.
Ya, ini dibaca ketika setiap mau naik kendaraan, entah Anda yang nyetir atau Anda sebagai penumpang. Ya, ini nggak ada keterangan ini khusus buat yang nyetir, nggak ada. Intinya naik tunggangan kendaraan transportasi apapun, baca doa ini. Dan doa ini bukan ketika mogok juga. Karena sebagian orang ketika motornya, mobilnya lancar, nggak ada gangguan, lupa doanya. Baru ketika diuji sama Allah, dikasih mogok motornya, ganyang, dibaca semua doa-doanya itu. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Lali metu mah gak ngomong ngono. Kemudian di starter gak murup-murup, subhanallah, bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ini bukan buat mogok. Mogok ndak mogok, pokoknya mau mengendarai apapun baca doa ini. Nah, yang ke-11 sama 12, nah ini baru basmalah, lengkap bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika apa tadi? Ketika mau membaca Al-Quran, yaitu kalau di awal surat. Tapi kalau bacanya mulai tengah-tengah, maka cukup ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau di awal surat, kecuali surat At-Taubah, baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ketika menulis surat. Sebagaimana Nabi dahulu ketika mengirim surat kepada raja-raja yang ada di zaman tersebut, Nabi awali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl azimir Rum, salamun ala manittaba'al huda, aslim taslam, yu'tikallahul ajra marratain. Dari Muhammad sang utusan Allah kepada Heraklius raja Romawi, semoga keselamatan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk. Masuk Islamlah, maka kau akan selamat. Masuk Islamlah, maka kau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, kata Nabi. Ya, maka kita kalau mau nulis surat, atau sekarang ada surat elektronik misalnya, itu dianjurkan membaca, menulis bismillahirrahmanirrahim. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke sifat sholat Nabi. Ya, berikutnya sifat sholat Nabi, al-qira'atu ayatan-ayatan. Ini kita baca sejenak saja sebelum kita akhiri. Yaitu membaca surat dengan satu ayat. Dianjurkan untuk membaca dengan satu ayat. Kata beliau, "Tsumma yaqra'ul Fatihah wa yaqta'uha ayatan-ayatan." Adalah Nabi SAW ketika membaca Al-Fatihah, Nabi bacanya per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqif, kemudian Nabi berhenti. Tsumma yaqul, kemudian Nabi melanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqif, kemudian Nabi berhenti. Tsumma yaqul ar-rahmanirrahim, kemudian berhenti. Sampai hakadha ila akhir surah, sampai akhir surat. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha yaqifu ala ru'usil ay wala yasiluha bima ba'daha. Demikian juga Nabi dalam surat-surat yang lain selain Al-Fatihah, kebiasaan Nabi SAW itu berhenti di akhir-akhir ayat. Ya, berhenti di akhir-akhir ayat. Dan terkadang Nabi membaca Maliki Yaumiddin, dan juga terkadang Nabi membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang panjang Maliki Yaumiddin, dan terkadang Nabi membaca Maliki Yaumiddin. Ya, dua-duanya sahih. Namun bukan berarti seorang yang membaca surat atau ayat dengan menyambung itu kemudian sholatnya batal. Tidak. Akan tetapi sholatnya tidak sebagaimana yang disunnahkan Nabi SAW. Makanya di sini disebutkan dianjurkan untuk membaca ayat per ayat. Ya. Tapi kalau disambung itu juga tidak menjadikan sholatnya kemudian menjadi batal. Ini bukan termasuk rukun, bukan termasuk syarat, tapi ini masuk sunnah dalam sholat.
Orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dibaca dengan bersambung seperti itu. Kalau ditanya apa hukumnya, boleh. Ya, tidak membatalkan sholat. Namun kalau mau sesuai sunnah, itu per ayat berhenti. Nah, wallahu a'lam. Kalau yang di surat dia terakhir, motongnya di mana? Kalau stopnya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena itu sambung. karena dalam khilaf perbedaan para ulama tentang ini yang disepakati, Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Itu yang disepakati. Nah, muncul khilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam surah Al-Fatihah atau ayat pertama yang dalam surat Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada khilaf memang. Bagi yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, maka susunannya sesuai seperti yang ada di mushaf kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang. Bagi yang alhamdulillah ayat pertama, maka ayat yang ketujuh tadi dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Baru ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, maka kalau ngikut pendapat pertama, bismillah itu masuk bagian ayat, maka boleh dia berhenti di ayat tersebut. Boleh dia berhenti di ayat tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tapi tidak diyakini sebagai ayat. Boleh dijaharkan, Ustaz. Apa itu? Bismillahnya. Nah, itu ada khilaf juga. Ya, tapi kalau tadi beliau sampaikan Nabi tidak menjaharkan. Dan wallahu a'lam yang lebih sahih memang yang lebih kuat pendapatnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ada bismillah, cuman bukan masuk bagian Al-Fatihah. Sebagaimana bismillah lain dalam surat-surat yang lain. Coba antum lihat surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Apakah ada ayat di Bismillahirrahmanirrahimnya? Coba nanti kalau di rumah dibuka surat An-Nisa, Al-Imran, selain Al-Fatihah, apakah Bismillahirrahmanirrahimnya itu ada ayatnya di situ? Nggak ada. Nggak ada pembuka. Iya. Nah, itu sama Al-Fatihah harusnya seperti itu. Ditambah lagi dalil yang paling kuat adalah hadits qudsi, yaitu Nabi mengatakan, Allah berfirman, qasamtus sholati nisfain, baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi solat, maksudnya surat Al-Fatihah. Nama lain surat Al-Fatihah adalah solat. Aku bagi menjadi dua, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Perhatikan kata Allah, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Langsung Allah menyebutkan yang pertama kali apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu menunjukkan bahwa ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Cukup? Saat tadi masuk masjid juga ada baca istiadah ya? Iya. Berarti nanti tambah lagi ya? Istiadah, baru itu tasmiyah, baru yang Salawat. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Iya. Panjang juga ya? Ya sama kalau dikumpulkan doa sebelum tidur, semua riwayat doa dikumpulkan ya panjang. Selama ini yang ngetren ya Allah maftahli. Iya, ya semampunya insyaallah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Terkadang kalau seorang sudah masbuk, nah itu
Lali wis. Ustaz, tadi kan ada bacaan tadi kan, bacaan doa mau masuk masjid tadi yang panjang tadi apa? Yang saya bilang tadi kan, Yang mana? Auzubillahi minasyaitonir rajim, ada sambungannya apa tuh? Untuk yang tadi yang saya tanya tadi, kalau nggak hafal gimana Ustaz? Yang panjang tadi, istiadah. Oh, isti'adzah ya. Istiadahnya. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang mau bacaan tuh kan, mau sholat tuh. Berarti kan Yang mana tadi? yang mau masuk masjid tuh. Yang Yang mau kan tanya tadi tuh, kalau nggak hafal pakai auzubillahi minasyaitonir rajim cukup di mana? Ya nggak sesuai sunnah itu tadi. Oh, si. Panjang itu tadi. Nggak umum, nggak baru dengar itu juga. Bacaan. Oh ya, sultanihil qadim Iya, itu. sultan tadi ya, sultan. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sebentar, ini Di sini nggak ada ya, Ustaz, ya? di sifat salat Nabi. Tidak ada. Nggak ada ya? Itu di tafsir Al-Fatihah yang dibahas sama Ustadz Thayyib hari Selasa biasanya di Purimas itu. Hah? Menurut tadi. Loh enggak, yang sebelumnya ini kan sudah ganti kitab yang sekarang, tafsir Juz Amma. Sama, Sebelumnya kan ya? tafsir Al-Fatihah. Itu pernah dibahas sama beliau. Wallahu alam, ana pernah dengar penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, hadis ini dhaif. Kayaknya karena beliau ketika membahas tentang sifat Al-Qadim, tentang Al-Qadim, saya ingatnya itu bukan pembahasan tentang doa ini, tapi yang saya ingat pembahasan tentang apakah Qadim termasuk nama Allah atau bukan. Bukan, Qadim bukan termasuk nama Allah. Qadim artinya yang terdahulu. Ya, yang terdahulu. Qadim artinya yang terdahulu. Bukan Qadim Koramil, bukan. Iya, Qadim, bukan. Qadim artinya yang terdahulu. Nah, dibahas oleh beliau, apakah itu termasuk nama Allah atau bukan? Ternyata bukan. Nah, beliau bawakan riwayat bagaimana dengan doa ini. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Disebutkan qadim di situ. Maka kata beliau, yang pertama itu dhaif doanya. Saya ingat saya itu. Kemudian bantahan kedua, kalaupun disebut untuk Allah, maka itu masuk dalam bab ikhbar. Pernah kita bahas di sini ikhbar. Apa itu ikhbar? Mengabarkan sesuatu tentang Allah yang bukan termasuk nama Allah, seperti Gusti. Pernah ingat ya? Ya, Gusti, Simbau Rekso, apalagi Pangeran. Ya, apakah boleh? Boleh. Sepanjang memang istilah-istilah tersebut tidak bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ada. Dan istilah-istilah tadi tidak menunjukkan cacat, tidak menunjukkan aib, ya, tidak menunjukkan kurang dari semua sisi. Maka boleh pakai nama-nama tersebut. Tapi wallahu alam, nanti insyaallah kita koreksi lagi apakah doa ini sahih atau tidak. Kalau di sini tulisannya sahih, riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Tab yang lain? Saya pernah salat tarawih di masjid yang lain, terus imam itu membaca surat Al-Waqiah terakhir yang pasal di Bismillahirrahmanirrahim, terus imamnya itu membaca subhanallah. Itu apa termasuk benar? Yang benar subhanallah. Gak ada ininya sih, gak ada tuntunannya juga. Gak ada tuntunannya juga. Yang ada adalah yaitu Nabi SAW ketika melewati ayat-ayat tentang surga, maka beliau diam dan beliau berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, minta surga. Ketika melewati ayat-ayat neraka, beliau terdiam dan minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya, tapi kalau tadi fasabbih, kemudian dia bertasbih beneran, ini juga tidak ada riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Yang paling umum biasanya akhir surah Al-A'la, ya, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Itu yang banyak itu. Titenono nek Jumatan imamnya baca itu kanan kiri biasanya gitu, alaihi salam.
Padahal disebutkan dua, Ibrahim dan Musa. Kenapa kok alaihi salam? Harusnya apa? Alaihima. Ada dua nabi disebut di situ. Tapi ya tetap saja meskipun alaihima ya tak salah no. Wallahu a'lam. Itu pas ketemu bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Repot ini. Jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertemuan terakhir kita. Insyaallah nanti ketemu lagi setelah Ramadan ya. Insyaallah ketemu lagi setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, dan Allah berikan usia kepada kita, Allah berikan waktu kepada kita untuk bisa berjumpa kembali setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.